Apa jadinya jika bom nuklir menghantam Indonesia? Apakah separuh populasi kita akan musnah? Atau yang lebih ekstrim lagi, Indonesia hilang? Mari kita bahas di video kali ini. Jadi siapkan diri kalian karena kita akan menuju kajian di luar batas nalar manusia. Mengenal nuklir, sejarah awal, dan juga teknologi. Nuklir adalah salah satu teknologi yang paling revolusioner dalam sejarah umat manusia. Nuklir mengacu pada proses pembelahan inti atom atau fisi, atau penggabungan inti atom, atau yang biasa disebut dengan fusi, untuk menghasilkan energi yang sangat besar. Teknologi ini pertama kali ditemukan pada awal abad ke-20 dengan penemuan radioaktivitas oleh Henry Becquerel pada tahun 1896 dan pengembangan teori atom oleh ilmuwan seperti Ernest Rutherford dan juga Niels Bohr. Penemuan fisi nuklir oleh Lise Meitner dan juga Otto Hahn pada tahun 1938 membuka jalan bagi pengembangan senjata nuklir. Pada tahun 1945, bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima dan juga Nagasaki oleh Amerika Serikat yang menandai penggunaan pertama teknologi nuklir dalam perang. Ledakan ini membawa dampak besar dan juga mempercepat akhir Perang Dunia II, tetapi juga memunculkan ketakutan akan potensi destruktif senjata nuklir. Teknologi nuklir terus berkembang sejak saat itu dengan negara-negara seperti Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan juga Cina mengembangkan senjata nuklir mereka sendiri. Pada saat yang sama, energi nuklir juga mulai digunakan untuk tujuan damai seperti pembangkit listrik tenaga nuklir. Chapter selanjutnya adalah ledakan nuklir terhebat di dunia yang pernah ada. Mari kita bahas. Ledakan nuklir terbesar yang pernah terjadi adalah uji coba bom hidrogen oleh Uni Soviet yang dikenal dengan Tsar Bomba yang diledakkan pada 30 Oktober 1961. Tsar Bomba memiliki daya ledak sekitar 50 megaton TNT, membuatnya sekitar 3.800 kali lebih kuat daripada bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Ledakan ini menghasilkan bola api yang sangat besar, terlihat dari jarak lebih dari 1.000 km dan gelombang kejutnya mengelilingi bumi 3 kali. Selain Tsar Bomba, beberapa ledakan nuklir signifikan lainnya termasuk uji coba Castle Bravo oleh Amerika Serikat pada tahun 1954 dengan daya ledak 15 megaton dan juga uji coba Ivy Mike pada tahun 1952 yang merupakan uji coba pertama bom hidrogen yang berhasil pada saat itu. Dampak langsung dari ledakan nuklir. Dampak langsung dari ledakan nuklir mencakup bola api, gelombang kejut, radiasi, dan juga sinar panas. Ketika sebuah bom nuklir meledak, ledakan awalnya menciptakan bola api dengan suhu beberapa juta derajat Celcius yang cukup panas untuk menguapkan semua benda dalam radius tertentu. Gelombang kejut yang dihasilkan kemudian menyebar dengan kecepatan tinggi, menghancurkan bangunan, infrastruktur, dan menyebabkan cedera serius atau kematian bagi siapa saja yang berada dalam jangkauannya. Radiasi ionisasi yang dilepaskan dapat merusak sel dan juga jaringan tubuh, meningkatkan risiko kanker dan penyakit radiasi. Selain itu, sinar panas yang dihasilkan dari ledakan dapat menyebabkan luka bakar parah pada kulit dan mata orang-orang yang terpapar. Contoh nyatanya yaitu pada bom Hiroshima dan juga Nagasaki pada 1945. Pada 6 dan 9 Agustus 1945,
Dua bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang oleh Amerika Serikat. Ledakan di Hiroshima menewaskan sekitar 70 hingga 80 ribu orang seketika, sementara di Nagasaki sekitar 40 hingga 75 ribu orang tewas pada hari itu juga. Banyak dari korban mengalami luka bakar parah akibat sinar panas dan cedera akibat gelombang kejut. Radiasi yang ditinggalkan oleh ledakan menyebabkan ribuan orang lainnya meninggal dalam bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya akibat sindrom radiasi akut dan juga kanker. Uji coba Castle Bravo di 1954 oleh Amerika Serikat di Atol Bikini, Kepulauan Marshall menghasilkan ledakan yang lebih kuat dari perkiraan dengan daya ledak sekitar 15 megaton TNT. Ledakan ini menyebabkan kontaminasi radioaktif yang luas, mengakibatkan penduduk pulau terdekat mengalami luka bakar radiasi dan penyakit akibat paparan radiasi. Banyak orang menderita akibat radiasi dalam jangka panjang, termasuk peningkatan risiko kanker dan gangguan kesehatan lainnya. Pertanyaannya, apa jadinya jika di Indonesia terkena bom nuklir? Oke, mari kita bahas bersama. Jika Indonesia terkena ledakan nuklir, dampaknya akan sangat parah dan juga meluas, mencakup kerusakan infrastruktur, korban jiwa, dampak ekonomi, dampak sosial, dan kerusakan lingkungan. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung akan mengalami kerusakan infrastruktur yang sangat parah. Gedung-gedung, jalan-jalan, dan juga fasilitas umum akan hancur total. Ribuan hingga jutaan orang akan tewas seketika akibat ledakan dan banyaknya lainnya akan menderita luka-luka serta efek panjang dari radiasi. Selain itu, yang paling parah, ekonomi Indonesia akan terpuruk akibat hilangnya infrastruktur penting dan tenaga kerja, serta biaya yang sangat besar untuk pemulihan. Akan terjadi kepanikan massal dan ketidakstabilan sosial dengan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan mencari perlindungan. Lingkungan di sekitar titik ledakan akan tercemar berat oleh radiasi, menyebabkan krisis ekologi dan kesehatan panjang masyarakat dalam jangka panjang. Mari kita bayangkan jika kota Jakarta yang digunakan sebagai target nuklir. Bagaimana ya kerusakannya? Yang pertama dari segi infrastruktur. Jika sebuah bom nuklir dengan daya ledak 1 megaton saja meledak di pusat Jakarta, radius kehancurannya bisa mencapai 2-3 km dari titik ledakan. Gedung pencakar langit seperti Monas, gedung-gedung perkantoran, dan infrastruktur transportasi seperti stasiun Gambir akan hancur lebur. Area ini akan berubah menjadi puing-puing dalam hitungan detik. Diperkirakan ratusan ribu hingga jutaan orang akan tewas seketika. Mereka yang berada di zona radius 5 hingga 10 km dari titik ledakan akan mengalami luka bakar parah, trauma akibat gelombang kejut, dan paparan radiasi yang mematikan. Dalam minggu-minggu setelah ledakan, korban tewas akan terus bertambah akibat sindrom radiasi akut dan infeksi luka bakar, sehingga dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar karena ledakan bom dapat menghentikan aktivitas bisnis, perdagangan, dan jasa keuangan. Pemulihan ekonomi juga bisa memakan waktu yang bertahun-tahun. Dengan investasi yang besar diperlukan untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur. Dampak sosialnya akan terjadi jika Jakarta terkena bom nuklir, yaitu akan terjadi kepanikan massal di seluruh negeri. Jutaan orang akan mengungsi, menciptakan krisis kemanusiaan yang berat. Pemerintah dan organisasi kemanusiaan akan kewalahan dalam memberikan bantuan dan tempat tinggal bagi korban yang selamat. Sedangkan dampak lingkungannya yaitu radiasi nuklir akan mencemari tanah, air, udara, dan di sekitar Jakarta. Area yang terkena radiasi akan menjadi tidak layak huni selama bertahun-tahun. Kontaminasi radioaktif dapat menyebar melalui angin dan juga air, menyebabkan dampak kesehatan jangka panjang bagi populasi yang lebih luas di Indonesia. Lantas, apa sih yang harus kita lakukan jika terjadi bom nuklir? Jika terjadi ancaman nuklir, warga Indonesia harus segera mengikuti langkah-langkah berikut, yaitu mencari tempat berlindung di dalam gedung atau bangunan yang kokoh dan jauh dari jendela, menghindari area terbuka, serta berlindung di ruang bawah tanah jika memungkinkan.
Selain itu, penting untuk tetap tenang dan mendengarkan informasi dari otoritas resmi melalui radio, televisi, atau media sosial untuk petunjuk evakuasi dan tindakan selanjutnya. Persiapkan kit darurat yang berisi makanan, air, obat-obatan, dan perlengkapan penting lainnya, serta hindari keluar hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Semoga Indonesia terbebas dari ancaman ledakan bom nuklir, sehingga kita semua tidak menanggung dampaknya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you in the next video dan salam perkasa.